Pendidikan adalah salah satu fondasi utama pembangun sebuah bangsa. Namun, belakangan ini kita menghadapi tantangan serius terkait UKT yang tinggi. Kebijakan UKT yang tinggi ini memiliki dampak signifikan terhadap akses dan pendidikan tinggi di Indonesia yang perlu kita bahas secara mendalam. Pertama, dari sudut pandang ekonomi, UKT yang tinggi menambah beban finansial bagi banyak keluarga. Di tengah disparasi ekonomi yang masih melekat di masyarakat kita, banyak orang tua terpaksa menanggung beban biaya kuliah yang tinggi, seringkali dengan mengorbankan kebutuhan pokok lainnya dan terpaksa berhutang. Hal ini tidak hanya membebani mereka secara langsung, tapi juga dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Lebih jauh, tingginya UKT juga mempengaruhi aksesibilitas pendidikan bagi calon mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Siswa berbakat dari ekonomi yang kurang mampu mungkin terpaksa memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan mereka atau memilih institusi pendidikan yang lebih murah, namun mungkin memiliki kualitas pendidikan yang tidak sama. Akibatnya, potensi mereka untuk berkontribusi dalam pendidikan bangsa menjadi terhambat. Dari sisi sosial, UKT yang tinggi memperburuk ketidaksetaraan dalam pendidikan. Ketika biaya yang tinggi menjadi penghalang utama, kita menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar, di mana hanya mereka yang mampu secara finansial yang dapat mengakses pendidikan berkualitas. Ini mengakibatkan pengelompokan masyarakat yang semakin tajam berdasarkan kemampuan ekonomi dan menghambat upaya kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih eksklusif dan adil. Selain itu, tekanan finansial yang dihadapi mahasiswa akibat UKT yang tinggi seringkali mempengaruhi kesehatan mental mereka. Kekhawatiran tentang kemampuan membayar dan beban utang mengganggu konsentrasi dan prestasi akademik mereka, sehingga mempengaruhi pengalaman mereka di kampus dan kualitas pendidikan yang diterima. Lalu, apa langkah yang dapat ditempuh? 1. Penilaian kembali kebijakan UKT. Pemerintah dan institusi pendidikan perlu mengevaluasi kembali kebijakan UKT untuk memastikan bahwa biaya pendidikan yang dibebankan seimbang dengan kualitas dan prestasi yang diterima oleh mahasiswa. 2. Peningkatan bantuan dan beasiswa. Penting untuk memperluas dan mempermudah akses terhadap beasiswa dan bantuan finansial. Program-program ini harus dirancang untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat melanjutkan studi tanpa tertekan oleh biaya. 3. Transparansi dan akuntabilitas. Institusi pendidikan harus memastikan transparansi dalam penggunaan dana UKT dan menjelaskan bagaimana biaya yang dibebankan digunakan. Ini akan membantu kepercayaan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. Audiens yang saya hormati, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia tidak hanya berkualitas, tetapi juga menjangkau lapisan-lapisan masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka melalui pendidikan. Terima kasih. Semoga orasi ini memberikan pandangan yang lebih dalam mengenai dampak UKT yang tinggi, serta langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk memperbaikinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya hanya membebani keluarga yang secara melalui aksesibilitas pendidikan mereka atau memiliki institusi harus memastikan ini akan membantu kepercayaan dan langkah di dalam dan potensi untuk berkontribusi ini termasuk